Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Mujaddid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini termasuk golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ada 7 golongan manusia yang nanti mendapatkan pertolongan Allah langsung, tanpa perantara, Pak, langsung. Salah satu daripada yang 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu rindu sama masjid. Buat apa? Tidur? Bukan. Tapi buat ibadah, buat menghidupkan masjid, untuk memakmurkan masjid. Maka orang yang semacam ini nanti akan langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada naungan kecuali pertolongan Allah. Orang kan pada lari dah tuh di padang mahsyar nanti. Pada minta pertolongan, cari pertolongan kemana? Tapi 7 kelompok ini kata Nabi langsung nanti ditolong Allah. Salah satunya orang yang sering demen ke masjid buat ibadah, makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, bahwa hanya orang yang memakmurkan masjid saja. Maka innama loh dalam bahasa Arab adat hasar ini. Pasti orang yang memakmurkan masjid bisa dipastikan dia beriman kepada Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang rada kagak betah di masjid, imannya rada KTP, atau imannya rada kurang. Ini Quran. Kalau kita lihat secara semantik bahasa Arabnya, innama, hanyalah, pastinya. Maka indikasi dia beriman kepada Allah adalah ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid Allah dengan sholat berjamaah dan pengajian-pengajian. Amat rugilah kalau umur panjang, bahkan bonusnya lebih,
Nabi 63 dia 80 tahun masih kuat lari, tapi kagak pernah ke masjid. Bahkan dalam satu riwayat, masjid itu nanti seseorang yang sering memakmurkan masjid, masjid jadi kendaraannya menjembatan Shiratal Mustaqim nanti. Amin ya rabbal. Siapa tahu nih Al-Mujaddid ada antar Shiratal Mustaqim bagi yang memakmurkan masjid insyaallah. Maka kita bersyukur kepada Allah, itu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, mungkin kita nggak sampai di sini, Pak. Atau kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sampai di sini nih. Bisa bangun tidur saja rahmat. Nikmat tidur aja rahmat. Betapa banyak orang insomnia. Nggak tidur semalam, 2 malam, 3 malam, kita bisa nyenyak plus bangun tepat waktu. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin kita pernah merasakan betapa budegnya kuping kita, padahal alarm dinempel di sini. Itu karena kupingnya ditekap setan dan nggak dapat rahmat Allah, akhirnya nggak bangun subuh. Bahkan kata Imam Ghazali, "Idza istaiqazta minan naum fajtahid antastaiqidha qablal fajr." Kalau kamu bangkit, istiqaz, bangkit dari tidur, fajtahid antastaiqidha qabla tulu'il fajr. Berusahalah bangun sebelum tulu'ul fajr, artinya sebelum subuh. Untuk apa? Biar pertama ketika kita bangun tidur, yang kelihatan, yang terucap, yang kita lakukan bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak, bangun tidur langsung setel bola, bangun tidur langsung nimbrung. Orang kan kalau keseringan nimbrung banyak potensi gibahnya. Jangankan nimbrung di warung, di masjid masih aja. Jangan tahanlah di masjid mak. Kalau masjid jangan. Ya. Cukup untuk hal-hal yang bisa memakmurkan masjid. Maka mudah-mudahan kita nih termasuk tergolong orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali di Masjid Al-Mujaddid ini, bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi wasilah panjang umur murah rezeki untuk kita semua. Ya, bahwa kata Rasulullah, orang yang pengen murah rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimah, yaitu sering-sering silaturahim. Bahkan dengan silaturahim yang ibadahnya nggak pakai butuh niat juga dicatat, nggak pakai kita niatin niat silaturahim, nggak pakai begitu juga dicatat. Sedekah di pinggir jalan spontan aja dicatat, dapat pahalanya. Kecuali yang ghairu ma'kulah, yang memang yahtaj ila niyah, butuh kepada niat ibadah formal, sholat, puasa, zakat wajib, haji, itu ibadah formal. Maka para ulama mengatakan ya tahtaj ila niyah. Tapi ada ibadah-ibadah yang enggak formal, tapi kalau kita lakukan secara spontan itu dicatat oleh Allah. Karena apa? Itu termasuk minal hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau sholat puasa bukan hasanat, ibadah itu mana? Ya ibadah, yang lain tuh hasanat. Jadi ada nilai sisi sosialnya, tidak murni ibadah. Maka saya bersyukur kepada Allah bisa berkumpul kembali di sini, ya, dalam rangka kita saling iso wal istiso. Kalau bahasa Habib Abdullah bin Alawil Haddad, al iso wal istiso min adati salafis saleh. Minta nasihat dan menasehati itu kebiasaan ulama salaf soleh. Ya, ulama salaf soleh siapa nih? Wah, banyak ikhtilaf. Ya, terutama kalau mengikuti riwayat hadis yang sahih, itu adalah kurun para ulama sepeninggal Nabi dah. Sahabat, tabi'in, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Itu termasuk ulama salaf. Ada juga yang mengatakan pendapat lain yang wafatnya sebelum abad ke-4. Itu termasuk salaf. Abad ke-4 kemari itu khalaf namanya. Ya, banyak itu. Saya pernah menulis tentang itu ya dari berbagai sumber. Maka kita bersyukur kepada Allah, dan saya akan bahas pada kesempatan kali ini karena saya diminta rutin bulanan. Saya akan bahas biar kita dapat lumayan kita dapat banyak pencerahan. Saya akan bahas kitab yang tipis ini,
namanya Al-Wasayan Nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat. Ini ditulis oleh ulama besar dari Tarim, Yaman, Hadramaut, yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang rotibnya dibaca di Indonesia, Sahibu Rotibil Haddad, ya, ulama besar yang dari lahir buta tapi bisa nulis kitab. Dari kecil Pak, nggak bisa ngelihat, tapi mata hatinya tajam. Kalau kita mata luar tajam, hatinya buta, nggak sensitif. Kalau Habib Abdullah bin Al-Haddad itu dari dalam perut udah diponis sama kakeknya, nanti cucuku nih wali, beda, bisa prediksi. Kita paranormal kalau banyak kan. Nanti cucuku nih lahir nggak ngelihat, betul nggak ngelihat. Punya guru juga nggak ngelihat, namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang nulis Rotibul Attas. Itu dua guru murid wali besar buta dari kecil, tapi nulis kitab. Kenapa? Ininya boleh buta, tapi hatinya terang. Kadang kita lupa Pak, yang dilihat Allah bukan fisik, bukan pakaianmu semahal apa, hatimu bercahaya enggak? Orang sekarang banyak ngelihat bagaimana benerin zohir. Jangan kebanyakan benerin zohir, tata hati. Sensitif enggak dengan kebenaran? Jangan-jangan kuping mah dengerin, hati mah kemana-mana. Jangan-jangan ini kelihatannya secara zohirnya baik, tapi hatinya dongkol sama orang, hatinya sakit. Banyak orang su'ul khotimah karena hatinya sakit. Kelihatannya rajin ibadah tapi dengki sama orang gak berhenti. Khifah su'ul khotimah, orang semacam ini biasanya walaupun casingnya rajin sholat, matinya susah. Kenapa? Karena su'ul khotimah. Ini bukan dongeng, karena banyak kejadian begitu. Dan saya ngaji tasawuf dengan guru-guru begitu wasiatnya. Benerin hati di akhir zaman, bukan benerin zahir. Benerin zahir orang nggak ngaji juga bisa Pak. Pakainya yang cakep, yang baru, yang bermerek, orang nggak ngaji juga bisa. Tapi orang yang ngaji yang paling penting bagaimana islahul qulub, memperbaiki, menata hati. Kalau hatinya baik, insya Allah zahirnya baik. Bahkan kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak ngelihat bajumu secakep mana, belinya di mana, pecinya berapa duit. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah ma fis sudur, apa yang di hatimu. Hati baik, zahirnya insya Allah baik. Tapi kalau zahirnya baik, hati tidak ditata, magrur di hadapan Allah. Apa magrur Pak? Tertipu, menipu Allah. Di hadapan manusia kayak orang mulia, izzah, tapi di sisi Allah hatinya sangat. Makanya kata Allah, fi qulubihim marad fazadahumullah. Allah tambahin lagi sakit hatinya itu. Bukan sakit hati kayak kita kesel, bukan. Hatinya sakit, gelap menerima kebenaran, gitu loh. Tidak mau hatinya tidak sensitif dengan kebenaran, tapi cenderung kepada hawa nafsu, wal iyadzubillah min dzalik. Disinilah maka kata ulama-ulama tasawuf ada yang disebut dengan khatir. Saya pernah jelasin di sini. Khatir, lintasan yang biasanya terbesit dalam hati manusia, susah dikendalikan. Bapak kalau pakaian kadang dilepas Pak. Ini di masjid pakai pakaian, di rumah dilepas nggak? Dilepas ganti yang lain nggak? Tapi kalau hawa nafsu nggak bisa dilepas Pak. Bapak mau ke kamar mandi, mau ke masjid, mau ke mall, mau kemanapun, nafsu tetap ngikut. Caranya bagaimana? Kendalikan itu dengan ilmu. Biar nafsu nggak merajai hati manusia. Disitulah maka nafsu biasanya cenderung mengantarkan manusia kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ntar kita akan belajar itu. Biar hatinya rada adem, nggak kayak sedikit orang sekarang, kebanyakannya akhir zaman. Mungkin bapak-bapak juga bisa nilai kalau buka YouTube berantem mulu di mana. Kalau ngomongin beda, Allah yang pengen kita beda. Satu kulit hitam, satu buluk, satu burik, emang dari sononya. Satu orang Asia, satu orang Afrika, emang di sononya. Emang kita mau protes sama Allah? Emang semuanya syu'uba wa qabail, Allah yang pengen. Kalau protes sama Allah. Tapi perbedaan jangan dijadikan ajang konflik. Ini yang nggak ngerti orientasi Quran. Kenapa Allah ciptakan berbeda? Saling kenal, bukan saling ngadu jotos, saling ngadu mulut. Salah. Agama nggak pernah mengajarkan begitu. Ulama berbeda pendapat iya, tapi akhlak Pak nggak pernah ditinggal. Saya ingat perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Yang tahu orang Jawa, Gresik. Ini dua ulama besar asal Indonesia yang ngajinya di Mekah lama bertahun-tahun, beda pendapat Pak.
Ini saya pengen kasih contoh aja, ada perbedaan pendapat ya. Jangan orang sekarang berbeda pendapat nggak negor lagi. Jangankan tetangga, saudara kandung, beda politik, beda pandangan, kagak nengok dipanggil. Ini kan aneh, katanya ngaji. Berarti saat ada yang salah di hatinya begitu. Ya. Para ulama nggak contohkan begitu. Ini saya contohkan ulama kita aja lah asal Indonesia. Kiai fakih membolehkan mukul kentongan. Halal hukumnya. Ya, zaman dulu Pak, tong kalau ngingetin waktu. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari haram hukumnya mukul kentongan. Di pesantren saya pakai, haram terus tuh. Ya tergantung dulu ikut pendapat siapa. Kalau menurut Kiai Hasyim Asy'ari haram pukul kentongan dengan ilat dasarnya atau alasannya adalah at-tasyabuh. Maka ulama dulu berfatwa pakai dasi, pakai jas. Nggak boleh tuh, karena kayak Belanda. Orang sekarang banyak nggak kiai pakai jas? Mau dibilang Belanda? Kagak datang lagi kayaknya besok nih. Nih itu artinya konteksnya berbeda. Disitulah kita bijak melihat hukum, konteksnya berbeda. Ya. Tapi ketika Hadratus Syekh main ke Gresik Pak, apa kata Kiai Fakih? Tolong ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid periksa, kentongan semua turunin karena ada Kiai Hasyim mau datang ke Gresik, menghormati pendapat beliau. Segitunya Pak ulama. Beda pendapat boleh, saling serang loh Pak nulis kitab. Saya punya kitabnya. Kiai Hasyim nulis kitab, diserang lagi sama Kiai Fakih nulis kitab pakai bahasa Arab. Beda pendapat, adu argumen dalil. Orang sekarang nggak adu congor. Nulis rada kagak idep, ilmu rada dikit. Tapi congornya se-RT, mau kemana-mana. Akhirnya lari-lari sampai ke anak-anaknya turunan. Masya Allah Rabbi. Jadi nggak ada ilmunya untuk adab ikhilaf, berbeda pendapat. Ini yang kita tiru ya, bahwa beda pendapat boleh, tapi jangan sampai kita khusumah, bermusuhan, kemudian juga saling mencaci maki. Ya, inilah yang menunjukkan bahwa ada yang salah dari diri kita. Apanya? Hatinya. Jadi ngaji gede sama orang mah terus, ngaji, tapi ngomongin orang terus. Hati-hati Pak, takutnya ngajinya adalah tipuan. Ngerti tipuan? Kata Allah, banyak orang yang nanti menipu seolah-olah karena Allah padahal bukan. Inilah yang dalam Imam Ghazali makanya nulis kitab khusus namanya Asnaful Magrurin. Orang yang sering tertipu oleh urusan Allah. Seolah-olah karena Allah padahal bukan. Seolah-olah karena Allah padahal bukan. Oh saya yang paling rajin ke masjid, maju ke depan. Saya yang paling rajin ke masjid. Seolah-olah lillah padahal bukan karena Allah. Inilah yang Allah bilang dalam Al-Quran, wala tagurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai tertipu dengan tipuan Allah. Orang yang tertipu dengan tipuan Allah di dunia pede banyak pahala, di surga muflis. Bokeh. Pahalanya nggak ada. Wal iyadzubillah min zalik. Ini setan tuh sangat halus Pak, main di hati manusia tuh sangat halus. Inilah yang kita perlu waspada. Ya para jamaah sekalian. Jadi ada orang yang bicara, para ulama yang bicara hukum fikih itu biasanya hukum zahir ya. Ini sah, ini enggak sah, ini sah, ini enggak sah. Ukurannya zahir. Ada ulama yang ukurannya rasional, itu ulama ahli kalam. Berarti nggak pakai Quran hadis, pakai. Kata siapa nggak pakai Quran hadis? Pasti pakai. Cuma kebanyakan olahan dalilnya menggunakan rasional. Orang fikih olahan dalilnya kebanyakan teks. Saya kan bidang pemikiran dan saya tahu itu. Ya, kita belajar usul, dasar-dasar agama. Kemudian ada olah batin. Biasanya orang-orang sufi ini sering bersandarnya dengan spiritual. Tapi pakai Quran hadis, banyak bejubel Quran hadisnya. Cuman memang tidak familiar di kalangan fikih hadisnya, tidak familiar di kalangan orang-orang kalam. Begitu. Jadi masing-masing punya porsinya. Berarti kalau begitu beda tujuannya dong. Kalau Islam banyak, bukan Islam banyak Pak. Bapak kenal hadis Jibril? Jibril menyerupai manusia, terus duduk di depan Nabi bilang, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Itu masyhur loh, riwayat Imam Muslim, masyhur. Inilah yang dipakai oleh para ulama. Jalan menuju Islam Allah tuh banyak, nggak sempit. Ada yang dengan cara rasional, menggunakan Quran hadis tapi rasional, pendekatan akidah. Ada yang menggunakan pendekatan fikih, ubudiyah, hukum legal formal, jurisprudensi. Ada yang menggunakan spiritual, ya, yaitu hukum
hukum fikih, ya, menata hati bagaimana biar baik. Nah, ini semuanya bagian dari Islam, bukan keluar dari Islam. Jadi jangan dibilang banyak begini-begini, enggak, semuanya dari Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bagaimana diam, Rasulullah mengajarkan bagaimana kholwat, Rasulullah mengajarkan bagaimana menyedikitkan makan. Itu kan kebiasaan sufi, Bu, orang-orang sufi. Kenapa sekarang tasawuf dijelek-jelekan? Ya, atau misal kebiasaan Rasulullah itu biasanya kalau menahan marahnya berarti hatinya itu nata hati, itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nasihat ini kebanyakan nanti kita akan bahas itu, ya. Saya akan bahas wasiat yang pertama. Tadi saya katakan bahwa al-isa wal istisa, minta nasihat sama menasehatkan kebiasaan para ulama. Jadi gujuk-gujuk tuh, Pak, datang ke ulama, oh, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Ustadz, saya minta dinasehatkan biar saya ada pegangan hidup, saya minta. Nah, itu. Nah, para ulama dulu begitu, walaupun sesama ulama datang ke ulama minta dinasehatkan. Itulah kebiasaannya. Kalau sekarang enggak, rada kagak mau dinasehatin karena merasa udah bisa atau ngajinya lebih banyak atau apa. Nah, ini yang tidak boleh kita pelihara yang begini. Kalau kebaikan pelihara, dosa jangan dipelihara, ya. Apalagi hal-hal yang jelek nggak boleh kita pelihara. Salah satu kenapa alasannya ini kitab ditulis, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kitab ini ditulis karena ada orang yang minta nasihat. Ya Sayyid, saya minta nasihat biar hidup saya benar, ada pegangan sampai menuju Allah. Oh iya, tapi saya bukan orang yang ahli nasihatin. Kata penulis kata ini, kata Al-Haddad, Sayyid Al-Haddad. Ya udah kalau begitu saya tulis saja ya apa yang pernah saya dengar dari guru-guru. Akhirnya ditulislah jadi segini nih, berapa halaman ini ditulis jadi segini. Yang pertama apa? Wa'lam anna ahaqqa syai'in bitaqdim fil wasiyah. Wa'lam, mukhatab ghairu muayyan. Ketahuilah olehmu, siapapun, mau kaya, mau miskin, mau jelek, mau ganteng, semuanya kena kata wa'lam dalam bahasa Arab. I'lam, ketahuilah kamu, kullu may yata'atta minhul ilmu, siapa saja yang mudah menyerap ilmu, ketahuilah, anna ahaqqa syai'in, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak, paling benar, bitakdim, untuk didahulukan, diprioritaskan, fil wasiyati, dalam wasiat adalah al wasiyatu bitaqwallah, wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau khotib kan begitu, khotib Pak, kalau nggak ada wasiat takwanya sah apa kagak? Nggak sah ya. Tapi wasiat takwanya harus pakai Arab apa Indonesia boleh? Indonesia boleh, Jepang boleh, Inggris boleh, Jawa boleh, Sunda boleh. Yang penting ada wasiat takwanya. Tapi masih ada loh Pak yang bilang, oh enggak, harus Arab. Juga kalau begitu nggak boleh. Kata saya, ya kalau fikihnya rada fikih dulu ya begitu. Kalau fikihnya rada kondisional sekarang, karena kita orang Indonesia bukan orang Arab, ya boleh. Ya, nah begitu. Sampai-sampai Pak kalau di fikih klasik azan aja boleh terjemahin. Cuma jangan praktekin di Al-Mujadid. Tersayang datengin. Jangan. Ini mah saking ada orang kagak tapi paham bahasa Arab. Nah, yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifah. Syafi'i nggak ada, tapi Imam Abu Hanifah membolehkan. Saking nggak bisanya bahasa Arab, katanya azan boleh pakai terjemah bahasanya juga. Boleh, saking itu. Itu kan ulama luar biasa, banyak pandangan ya dari Al-Qur'an dan fa'usika wa nafsi wa kafatil mu'minina wal muslimin. Kata Sayyid Abdullah, saya wasiatkan kepadamu fulan, wa nafsi, dan untuk diriku, wa kafatil mu'minina wal muslimin, dan mayoritas orang-orang mukmin dan muslim. Takwanya apa? Wasiatnya apa? Bitaqwallahi rabbil alamin, untuk takwa kepada Allah rabbil alamin. Takwa definisinya apa Pak? Takwa, ini kan sering kita dengar nih. Takwa apa definisinya Bu? Pengertiannya menjalankan, nah, padahal bukan begitu, padahal itu mah umum doang, umumnya begitu, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kata khotib Jumat, mari kita bertakwa kepada Allah,
bimtisali awamirillah wajtinabu nawahi, ya, atau wajtinabul manhiyat, dengan menjalankan perintah Allah, wajtinabul manhiyat, menjauhkan larangan Allah, gitu. Sebetulnya takwa secara umum, inti ya, substansi, artinya patuh. Bahkan ada ulama yang bilang artinya al-khauf. Apa al-khauf? Takut. Orang kalau takut pasti nurutin perintah dan jauhin yang dilarang. Orang kalau patuh disuruh apa aja, mau nggak Bu? Mau. Dilarang apa aja, kira-kira dikerjain apa kagak? Enggak. Orang kalau udah patuh begitu. Maka takwa itu pada dasarnya patuh kepada Allah. Patuh itu banyak, banyak gambaran, deskripsinya banyak. Begitu. Cuman secara umum maka dimudahkan oleh para ulama, pengertian takwa adalah takut kepada Allah atas atas azab yang diberikan oleh Allah, siksa-siksa yang diberikan oleh Allah, sehingga berpotensi untuk patuh terhadap ajaran-ajaran Allah. Jadi takwa begitu. Bahkan kata Imam Ghazali, takwa banyak versinya, tergantung kita bagaimana mahaminnya, ya. Nah, kita nggak bahas spesifik itu, cuman kita bahas takwa itu untuk apa. Nasihat dari Habib Abdullah ini. Fa innaha alwasilatul muwassilah ilal khairatid darain. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa dengan takwa kepada Allah itu menyampaikan manusia untuk sampai kepada sa'adah. Apa sa'adah, Pak? Kebahagiaan dunia dan akhirat, dua rumah. Di dunia bahagia, akhirat bahagia. Pengen nggak kira-kira begitu? Ada yang orang pengen, gue mau nggak apa-apa, di dunia mah bahagian aja dulu, akhirat mah urusan belakangan. Saya dicekek di sononya. Ya jangan. Ya, juga tak nggak apa-apa, akhirat menanti sih juga tak. Kalau dunia mah kan cash nggak Pak? Kita begini, akibatnya begini, ya kan? Kalau akhirat mah, lu sholat doang miskin terus juga tak. Kalau kaya. Lah, memang urusan akhirat mah sifatnya ajal, temporal. Tempo bukan cash. Yang cash itu urusan dunia. Bapak nyari duit, ada timbal balik. Makanya nih dunia itu suka menipu. Tapi kalau akhirat walaupun di apa bahasanya ditangguhkan nanti, kata Imam Ghazali apa? Itulah yang paling nikmat biasanya. Cuman sekarang banyak yang memutarbalikkan begitu. Udah akhirat mah gampang juga, tak dunia dulu nikmatin. Pas lagi nikmatin cekek malaikat Israel datang. Sambil jalan dia. Jangan begitu, ya. Tapi dua-duanya kalau perlu bisa kita raih begitu. Kebahagiaan dunia sampai akhirat. Katanya terlalu tinggi. Kita Pak sebagai orang beriman, boleh nggak kita punya harapan, ya Allah biar saya bahagia dunia akhirat, boleh nggak? Kan kita doa mulu Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu kan diajarkan sama Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya biar kita bahagia dunia sampai dengan di akhirat nanti. Itu kan harapan kita. Jangan sampai dunianya senang-senang tapi di akhiratnya malah, atau sebaliknya, para ulama malah kebalikannya Bu. Dunianya susah, akhiratnya senang. Jadi kalau ulama dulu ya, itu kalau datang duit sekoper misalnya nih, itu istighfar. Astagfirullahaladzim, nggak berhenti istighfarnya. Kenapa? Buat mereka kesenangan dunia bencana buat mereka karena bisa memalingkan dia dari Allah. Sekarang astagfirullahaladzim, kurang ini kayaknya. Terbalik, ya. Ya bedanya begitu kalau ulama-ulama dulu. Kalau saya baca di literasi klasik begitu. Kenapa? Karena dunia kebanyakan afat tuh jadi bencana. Ini yang kita tidak harapkan. Wal asasul ladzi yasbutu alaihi bina'u amriddin. Takwa adalah pondasi dasar dari seorang untuk beragama. Pondasi dasar. Dasarnya apa? Banyak dalam Al-Qur'an tuh, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Qur'annya. Hadisnya, ya ayyuhan nas
Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wahai manusia, takwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Mau di masjid, di pasar, di sekolah, tempat kerja, di kantor, di jalan, semua. Kata Rasul, jangan tinggalkan takwa kepada Allah atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu disebut asasuddin. Pondasi dasar agama adalah punya rasa takwa. Di mana saja merasa takut kepada Allah, di mana saja merasa patuh kepada Allah, di mana saja merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau sudah merasa diawasi, pasti takut ninggalin sholat, pasti takut berbuat dosa. Kenapa? Merasa diawasi. Kalau nggak pernah merasa diawasi, apalagi tidak meyakini penuh bahwa Allah melihat kita dimanapun tanpa kekurangan, tanpa batas, maka kita akan semaunya sholat, semaunya ini puasa, semaunya. Tapi kalau ada paham ilmunya atau kita ngerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kita, insya Allah kita dimanapun selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya manusia begitu, Pak. Cuman karena ada ujiannya, satu nafsu, dua setan. Jadi kadang udah bagus banget pengen ditata nih, Pak, saya pengen begini, takwa kepada Allah, pengen sholat, pengen ini segala macam. Karena ada aja nggak tergelincirnya. Ada. Makanya kata Nabi, mahallul khoto manusia. Manusia itu tempat orang-orang yang salah. Tapi sebaik-baiknya orang salah mau beristighfar. Dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak ada jaminan. Loh, itu guru-guru saya ngajar nggak jamin saya masuk surga? Nggak ada yang mau ngajar guru besok kalau begitu. Kalau kiai, guru dikata jadi jaminan, nggak ada. Tidak ada yang menjamin takwanya di hadapan Allah, kecuali kita sendiri yang punya komitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Kata kiainya, kalau gua suruh nanggung iman lo, gua besok kagak ngajar lagi. Karena dia juga bingung di akhirat apa diterima apa kagak. Semuanya berpotensi diterima dan berpotensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang pasti. Yang pasti cuma yang punya stempel nubuah. Apa tuh? Stempel kenabian. Pasti benar, kemudian tidak pasti benar, dan juga tidak mungkin salah. Itu udah stempelnya, cuman yang punya nubuah. Selain yang tidak punya konsep stempel nubuah, bisa benar, bisa salah. Ada yang nanya, meskipun anak keturunan Nabi, iya, lah Kan'an anak Nabi bukan? Bengal juga. Maksudnya nggak ada jaminan kalau dia nggak dapat stempel nubuah, nggak ada. Bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa tidak. Kecuali Nabi, karena Nabi mah jadi contoh. Makanya emang sengaja disetting sama Allah biar tidak berbuat salah. Sekalipun berbuat salah turun wahyu. Wah, kalau orang kita begitu Pak, rada takut. Kita lagi berbuat salah, turun Jibril dapat wahyu. Kagak ada yang mau tuh berbuat dosa. Setiap salah negor tuh malaikat Israel, ya kagak ada yang mau begitu. Ya. Nah, makanya di sini dibilang bahwa pondasi dasar dari agama itu sendiri adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Pak, tipologi. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mengupas tipologi takwa. Cuman ini versinya ini ya, mirip-mirip ke Imam Ghazali kata saya. Takwa yang pertama, ittiqaul ma'asi wal muharramat. Ini level kita dah. Ya, level kita dah, ini paling dasar. Kalau bisa Pak, ini mah jangan sampai enggak. Ittiqaul ma'asi wal muharramat. Takwa yang pertama nih, takut kepada Allah dari maksiat dan yang diharamkan Allah. Itu dulu. Itu level bawah, level paling bawah. Ittiqaul ma'asi, mencopotkan diri kita, melepaskan diri kita dari irtikabul ma'asi, berbuat maksiat, wal muharramat, melakukan hal-hal yang haram. Fahuwa fardun lazim, ini adalah keparduan yang lazim, inherent sifatnya. Ya, nah itu satu. Itu yang satu tuh. Yang kedua,
Kira-kira kalau yang begini mah kita bisa kali Pak ya, asal pakai ilmu, kita ngaji tahu mana yang haram gitu loh. Kata Nabi kan yang haram jelas, yang halal jelas. Ada orang berdalil begini Pak, ente ngapa ngelakuin begitu nyari rezeki? Saya begini nyari rezeki loh, masa Allah nggak tahu? Saya nyari rezeki sekarang susah, makanya saya jadi pelacur, makanya saya jadi ini. Allah juga pasti tahu, pasti paham. Dalil mereka. Padahal yang halal melimpah Allah kasih, betul nggak Pak? Banyak sekali. Kulu min thayyibat. Kata-kata thayyibat itu kan yang punya sisi baik, positif, thayyib gitu. Yang thayyib pasti halal itu. Itu melimpah luah. Kenapa kita milihnya yang sebaliknya? Bukan keadaan yang menyalahkan kita. Banyak yang berdalilnya begitu, keadaan yang menurut, bukan keadaan. Anda diberikan pilihan sama Allah, pilih mana yang khair, mana yang syar. Yang baik pilih, yang syar tinggalkan. Dasarnya mana? Sekali lagi dasarnya ilmu, karena enggak ngerti mana yang thayyibat, mana yang bukan, akhirnya lebih milih yang haram. Dasarnya ilmu. Maka Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Ada yang bilang ini hadis. Kalau saya tahunya ini riwayat Imam Syafi'i, bukan hadis. Kata Imam Syafi'i, orang pengen dunia dapat, ilmu kuncinya. Ilmunya kagak ada, bagaimana mau ngeraih dunia? Idealisnya kita dunia pengennya yang berkah ya Pak ya. Pengen berkah, berkecukupan, tapi itu juga butuh ilmu. Enggak hanya seruduk, harta orang lain, hak orang lain dirampas, enggak bisa. Harta anak yatim dirampas, enggak bisa, ada aturannya. Yang tidak ada aturan di akhirat. Kalau mau enggak ada aturan ya cepet ke sana maksudnya. Di dunia selagi masih kita hidup di dunia, aturan tetap berlaku. Nanti di akhirat nggak ada sholat Pak, nggak ada perintah sholat, nggak ada perintah zakat, nggak ada perintah haji. Udah di sana mah yang ada balasan, jaza'an bima kanu yaksibun, balasan bagi mereka yang selama apa yang mereka lakukan di alam dunia. Jadi yang pertama, level awal untuk kita membersihkan diri kita, baik zahir batin, lepaskan diri dari maksiat. Pertanyaannya, apakah maksiat hanya yang terlihat atau tidak? Yang terlihat mata Pak. Wah ini misalnya ya daging babi nggak boleh, haram, dosa besar. Ninggalin sholat, itu kan terlihat orang. Bisa nggak kita ngelihat orang nggak sholat? Bisa kan? Sehari aja Bapak intilin tuh sehari, ini dia sholat apa kagak nih? Kelihatan nggak sholat? Artinya empiris, dia bisa terindra. Apakah maksiat itu hanya yang terindra atau ada maksiat spiritual? Kata ulama, maksiat terbagi dua. Ada maksiat zahir, ada maksiat maksiat batin. Salah satunya Pak, bohong. Jamaahnya jawab, Pak Ustadz, bohong kan keluarnya dari mulut. Iya, mulut lu dihandle hati, diarahkan sama hati. Jadi hatinya awalnya karena rusak, jadinya mulutnya goroh dah tuh. Bohong ya, bohong mulu begitu. Yang pertama kizib, yang kedua ghibah, namimah, ngadu domba, sum'ah, ujub, riya, banyak sekali. Itu namanya manhiyat batin atau ma'asil batinah, yaitu dosa-dosa batin. Itu harus dijauhi. Kebanyakan kita sekarang sibuk itu. Kalau bisa insya Allah dua-duanya kita jauhi. Bapak udah nggak memungkinkan nih untuk diskusi, ya udah diam lebih baik. Kan diam ibadah Bu, diam ibadah itu Pak. Cuman bukan diam berarti diam aja begitu diajak orang ngomong diam aja, bukan begitu. Itu bukan ibadah. Kalau yang begitu mah, ini mah maksudnya diam ketika takut berbuat zur, perkataan kotor, takut ketika nanti marah berlebihan, takut ketika nanti ucapan kita menyakiti orang lain, maka lebih baik diam. Itu yang harus kita jauhi. Ya, takwa level pertama, jauhi yang haram, jauhi yang maksiat. Makan kepiting haram nggak Pak? Kepiting. Piting dia hidupnya di laut apa bisa di darat juga dia? Bisa darat ya. Kodok orang sekarang apa aja dimakan sih, bingung. Kalau para ulama dulu jasaring, Pak, orang sekarang apa aja dimakan, apa aja dimakan, apa aja korek-korek di sampah, apa aja semua. Yang ini dimakan, padahal kalau dalam
Kalau kita makan taunya kalau di Indian makan yang boleh, yang nggak boleh ini anjing, babi. Kalau mazhab Syafi'i, anjing tuh badannya kagak najis. Kok badannya? Liurnya, bukan badan. Kalau badan mah ibu giniin begitu juga, sampai bulunya rontok semua botak, kagak bakal najis mugolazo. Yang najis itu liur. Kalau tangan kita ini digini-giniin tuh, dijilat-jilat, atau wadah nih, ada hadis Nabi dijilat sama anjing. Kalau dijilat sama teman mah enggak, jangan cuci, berantem ntar. Ya, ini mah dijilat anjing maka harus dibasuh 7 wa ihdahuna biturab, salah satunya pakai mau wadah kayak mau tangan kita sama. Kan tangan kita bisa jadi wadah. Liurnya Pak, bukan badannya. Itu kalau Syafi'i. Bahkan kata Imam Malik, semua mau liurnya kek, mau badannya kek, ora najis. Ayo, kalau ada orang yang berpendapat begitu tadi disesatin, berarti nyesatin Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik enggak. Najis dari mananya? Ada enggak dalam Quran? Kalau anjing itu najis? Enggak ada. Yang ada cerita Ashabul Kahfi. Tapi kalau khinzir babi ada. Innama harrama alaikum. Wah, ada itu jelas. Kata Imam Malik, makanya enggak ada. Anjing itu enggak najis. Jadi bapak mau dijilat anjing sampai basah enggak akan najis. Boleh sholat juga gitu ya. Itu menurut Imam Malik. Imam Syafi'i enggak boleh, harus dicuci. Ya, berarti salah, enggak ada yang salah yang enggak ngaji ya. Imam Malik benar, Imam Syafi'i benar, yang enggak ngaji kadang yang ngomongnya lebih banyak dari yang ngaji. Yang kedua, ittiqaul, nah ini yang terakhir, kedua plus terakhir, ittiqaul umuril mutasyabbihat. Ya. Jauhi yang syubhat alias remeng-remeng. Ya, susah Pak ya? Namanya remeng-remeng kan susah, bagaimana bedain ini? Hantam aja dah udah daripada nggak ada lagi. Begitu. Nah, ini kebanyakan kejebaknya di yang syubhat. Baina halal wal haram. Antara halal dan haram, maka kata ulama solusinya tinggalkan. Tinggalkan antara yang halal dan haram, syubhat lebih baik ditinggalkan. Kalau bisa tinggalkan. Orang yang sudah masuk tahap bisa menghindari syubhat, maka dia termasuk orang waro. Waro itu artinya sangat hati-hati dari segala gerak-gerik perilaku dan asupan makanan yang dia makan. Orang sekarang rada hati-hatinya kurang. Bahkan diri kita rada hati-hatinya kurang memang. Asal kita tahu mana yang halal haram, udah. Yang syubhat nggak dipikirin. Padahal yang syubhat juga itu kalau sering kita makan, sering kita ambil, kata ulama, bisa qaswatul qulub, bisa membuat hati keras dan menorehkan tinta hitam. Hitam satu gelap akhirnya hatinya. Itu syubhat, Pak. Alias remang-remang, kita nggak jelas, nggak tahu mana halal mana haram. Kalau pengen jelas, tanya kepada yang tahu. Bagaimana status syubhat? Satu ya Pak. Atau yang kedua, status kepemilikannya, ini benar nggak halal? Ini benar nggak? Ini halal apa haram? Tanya dengan orang yang ngerti di situ. Ya, biar statusnya lebih jelas dan kita lebih yakin. Maka dalam berfikih, Bapak ketika ibadah nih pernah ragu-ragu Pak? Udah rakaat pertama, rakaat kedua apa ketiga? Rakaat kedua apa tiga? Tadi gue udah niat belum ya? Tadi baca Fatihah belum ya? Pernah ragu-ragu? Nah, itu namanya syak. Bedain Pak antara zon, syak dan waham. Kalau zon, Bapak pede benernya 70%, 80%. Kayaknya udah baca Fatihah, itu hampir yakin tuh. Itu zon. Maka keyakinan Bapak bisa dijadikan hukum. Artinya Bapak benar sudah baca. Tapi kalau dia antara zon dan waham, saya udah baca apa belum? Baca dan belum itu 50%, 50%. Maka jatuh pada hukum belum baca. Kata ulama ketika jatuh dalam syak, keluar daripada kondisi itu, kembali pada tahap awal, pada dasarnya Anda belum baca Fatihah. Maka baca ulang gitu. Tapi kalau waham Pak, itu sangkaan salah. Contoh, udah baca belum? Tapi kayaknya kayak belum. Ya itu belum, itu mah. Itu waham namanya dalam konteks usul fikih, waham. Konsekuensi hukumnya begitu. Ketika terjadi skeptis, ragu-ragu, keluarlah dari kondisi begitu, maka mulailah dari awal. Insya Allah biasanya yang begitu hilang.
Bapak, kondisi syak itu biasanya dipengaruhi setan masuk jadi was-was. Pernah begitu, Pak? Ya Allah. Masuk setan ke hati, brek, jadi was-was. Orang kalau was-was, Pak, Masya Allah. Saya ini termasuk orang yang pernah was-was, Pak. Pernah, dan itu hidup nggak enak. Lagi begini, orang-orang matawa kita cemberut. Mikirin itu aja, mikirin itu, Masya Allah. Mikirin. Jadi ternyata apa yang saya sampaikan gitu ya, mau di sini atau pengajian mana-mana, hindari was-was, itu saya udah ngalamin. Kalau kata Imam Ghazali namanya krisis intelektual. Kita bingung pakai pendapat mana, ulama mana yang kita ikutin. Akhirnya setan masuk tuh, brek. Udah kan Islam mah susah kan, udah nggak usah sholat. Itu yang terbesit di hati saya begitu, Pak. Islam ribet kan, banyak pendapat kan, ngikutin yang mana kan, susah kan. Itu yang ajakan di hati tuh begitu. Akhirnya apa? Malas wudu, malas ibadah, malas apa. Ternyata kalau kita paham ilmunya, setan memang pengen kita nggak taat sama Allah. Bisa bedainnya begitu tuh ajakan di hati. Masya Allah, kata saya konsultasi sama guru kan, bagaimana caranya. Tinggalkan yang begitu, semuanya tipu daya setan, ambil kepada yang yakin. Emang setan tujuan hidupnya di dunia, Pak, merontokkan keyakinan orang mukmin di hatinya. Waliyadzubillah min zalik. Ya, maka kita berlindung kepada Allah. Modalnya ilmu, insya Allah yakin terhindar dari setan. Kalau mau ibadah ya Bu ya, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin, bacaan nas begitu kan ya. Ludahin sebelah kiri 3 kali, lihat dulu ada orang apa enggak. Ya. Tapi jangan di masjid, Pak. Kalau di luar tuh misalnya kita nih ragu-ragu atau apa gitu, was-was ya, atau dibisikin setan, ludahin 3 kali ke kiri. Bacaan nas, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Setan adanya di kiri. Ya, ludahin ke kiri. Insya Allah tuh yang begitu-begitu hilang. Bapak mau sholat, mau wudhu, setannya ada masing-masing, Pak. Namanya banyak dia itu. Ya, memang tujuannya biar manusia ini nggak yakin, kita nggak yakin dengan Islam kita, akhirnya wal-iyazubillah murtad, keluar dari ajaran Islam. Nauzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita takwa kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita bisa dijaga oleh Allah dari irtikabul ma'asi wal muharramat wal mutasyabbihat. Ini yang kadang kita nggak bisa kontrol, Pak. Mudah-mudahan kita bisa kontrol dengan baik, bahwa yang haram itu haram, yang maksiat tetap maksiat, tidak akan bisa menjadi ketaatan, begitu. Ya, Pak ya. Yang maksiat tetap maksiat, nggak bisa jadi ketaatan. Yang ada tuh bukan ketaatan. Contoh ya, boleh nggak makan babi, makan bangkai? Ada ulama bilang secara zahir nggak boleh, tapi kondisi tertentu boleh. Ketika tidak ada makanan lain, di situ hanya Bapak doang sendiri, makanan cuman ada bangke, kalau nggak makan itu Bapak mati. Maka kondisi yang sangat darurat militer kayak begini diperbolehkan daripada mampus di jalan atau di tempat begitu. Kenapa? Tujuan agama bukan membunuh, tapi menjaga nyawa manusia. Yang disebut dengan hifzun nafas. Agama harusnya menghargai nyawa. Kenapa cuman gara-gara menjalankan perintah Allah sampai mati? Ini salah paham agamanya. Sampai-sampai ulama bilang ad-darurah tubihul mahzur, kondisi genting membolehkan yang dilarang. Saking begitunya ya. Nah itu. Tapi secara umum tidak boleh, yang haram tetap haram, tidak boleh. Kecuali di kondisi ini mah enggak daruratin sih. Kalau begitu coba gua ngetes, gua ke hutan kagak makan. Begitu mah itu mati konyol nantinya. Kalau begitu dosanya juga malah bertambah-tambah, bukan dibikin-bikin ya. Nah itu. Mudah-mudahan iman kita, keyakinan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syubhat bisa kita jauhi, dan juga yang haram bisa kita jauhi, yang maksiat bisa kita jauhi. Hidayah Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita untuk kemudian bisa diolah menjadi taufik. Artinya hidayah pilihan baik Allah berpotensi untuk menjadi sebuah ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan sehat panjang umur dan juga kita bisa bertemu kembali, dan juga jangan lupa al-isa wal istisa, selalu minta nasihat, selalu minta diberi menasihati, wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Itu adalah perlakuan dan juga perbuatan orang-orang yang beriman. Kalau setan nggak pernah minta nasihat, nggak pernah menasihati, setan itu menghasut, bukan menasihati, menghasut
menjerumuskan. Itu bedanya ulama dengan setan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi peka nanti di hati kita dan jalan kita lurus ya. Bisa dibimbing oleh hati kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan yang hadir di sini jamaah Al-Mujaddid semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisinya sekarang begini lagi ya Pak ya, di mana-mana. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, anak istri kita ya, keluarga-keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita. Karena makin hari tiap hari makin ada aja ulama meninggal, Pak. Apa enggak sedih kita, Pak? Seperti tanda-tanda mau kiamat gitu. Karena kan ciri-cirinya begitu. Salah satu tanda kiamat ilmu Allah dicabut. Ilmu Allah dicabut ya sama orang-orangnya. Maksudnya sama ulamanya sekalian. Itu ciri bahwa ilmu Allah pengen Allah cabut dari bumi, disisakan orang bodoh, orang zalim, tinggal tunggu saatul kubra. Wal iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semakin ada penerus para ulama, semakin ada penerus para orang-orang alim, sehingga kita ibadah juga nyaman, ada yang membimbing. Kalau ulama udah pada wafat, Pak, siapa yang bimbing, Pak? Camat aja turun, lurah RT turun, bejibun yang mau daftar lagi. Tapi kalau kiai wafat, siapa yang mau daftar? Ayo, nyalonin. Calon pertama, calon kedua, enggak ada, kecuali dia punya kualitas keilmuan yang ada. Kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan juga para ulama kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah, Pak Edi. Wafani ya karim Allah bihaqil Fatihah bisirul Fatihah bil karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashfal gham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala rahman ya dafi al bala rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana syaqi wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.